Dalam riwayat yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umatku pada masaku ini. Dan hadis tentang ini derajatnya mutawatir. Hadis tentang khairun nasi qarni atau khairu ummati qarni itu derajatnya mutawatir. Dan lafaz ini yang sahih. Adapun lafaz khairul quruni qarni itu tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni itu tidak ada dari Nabi. Itu banyak diucapkan oleh para ulama tapi dasarnya tidak ada. Yang ada khairun nas atau khairu ummati atau khairukum. Jadi salafus saleh yaitu generasi yang pertama dari umat ini itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena yang kita kaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka mengikuti, berpegang dan ittiba' kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak berpecah belah dalam urusan agama. Mereka berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang hak dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan salaful ummah. Saya lanjutkan apa yang menjadi kesepakatan salaful ummah. Mereka juga disebut ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba', at-taifah al-mansurah. Itu golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Atau mereka juga disebut dengan al-firqatun najiyah, dan mereka juga disebut dengan ghuraba, itu orang-orang yang asing. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan Ahlus Sunnah yaitu mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh Nabi dan para sahabatnya. Dan istilah Ahlus Sunnah ini sudah ada sejak zaman sahabat, istilah Ahlus Sunnah. Kemudian dilanjutkan oleh tabi'in dan selanjutnya. Istilah Ahlus Sunnah ini sudah ada. Yaitu seperti penjelasan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari yang putih wajah-wajah dan hitam wajah-wajah. Dijelaskan yauma tabyaddu wujuh ay wujuh ahli sunnah, pada hari yang putih wajah-wajah nanti pada hari kiamat, yaitu putihnya wajah ahli sunnah. Yauma taswaddu wujuh, dan pada hari yang hitam wajah-wajah nanti pada hari kiamat, yaitu hitamnya wajah ahlul bid'ah. Jadi sudah ada istilah itu sejak zaman sahabat. Kemudian juga di zaman tabi'in juga sudah ada istilah ahli sunnah sejak zaman tabi'in. Seperti Muhammad bin Sirin ketika menyebutkan tentang masalah sanad, tentang masalah sanad hadis. Jadi kata Muhammad bin Sirin dalam muqaddimah Sahih Muslim, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Jadi mereka pada waktu itu di zaman tabi'in itu tidak menanyakan tentang sanad. Mereka langsung dengar dari sahabat. Tapi tatkala terjadi fitnah, mulainya ada fitnahnya Khawarij, fitnahnya Syiah, kemudian Qadariyah dan yang lainnya, baru mereka bertanya. Ketika menyampaikan hadis, sebutkan mana sanadnya, dari siapa kamu terima hadis ini. Maka para ulama pada waktu itu, para tabi'in melihat kepada ahlu sunnah diambil hadisnya, dan mereka melihat kepada ahlu bidah tidak diambil hadisnya. Jadi istilah itu sudah ada sejak zaman tabi'in, istilah ahlu sunnah. Kemudian juga
dilanjutkan oleh yang lainnya. Ditulis juga dalam kitab-kitab oleh para ulama ahlu sunnah, seperti anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, menulis kitab tentang as-sunnah. Imam Ahmad juga nulis kitab Usulus Sunnah, kutaib kecil Usulus Sunnah. Dan yang lainnya, Al-Khallal juga menulis kitab as-sunnah dan yang lainnya. Artinya istilah itu yang dimaksud oleh mereka ya yang berkaitan tentang masalah akidah. Jadi istilah Ahlussunnah itu memang sudah ada. Istilah Ahlussunnah sudah ada. Kemudian nanti ada digabung pada abad ketiga yang tidak masuk Ahlussunnah dimasukkan. Karena apa? Untuk menghadapi Syiah pada waktu itu. Jadi ada dimasukkan kepada Ahlussunnah yang bukan Ahlussunnah. Asy'ariyah masuk, Maturidiyah masuk pada abad ketiga untuk melawan Syiah. Yang dikatakan Ahlussunnah artinya bukan Syiah, tapi di situ masuk yang kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama tentang aliran atau kelompok atau pemahaman yang tidak termasuk atau bukan dari Ahlussunnah. Itu dibersihkan lagi. Tapi istilah Ahlussunnah sejak awal sudah ada. Kemudian juga disebut dengan al-jamaah, Ahlussunnah wal jamaah karena mereka mengikuti para sahabat atau mereka berpegang di atas kebenaran. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Jadi Ahlussunnah wal jamaah, pengertian Ahlussunnah wal jamaah sudah ada sejak zaman dahulu, dari mulai zaman sahabat tabi'in, kemudian ditambah dengan al-jamaah karena yang sesuai dengan kebenaran atau mereka mengikuti para sahabat. Karena al-jamaah ini diambil nanti dari hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Ketika Nabi menyebutkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, Nabi menyebut dengan kata al-jamaah. Nabi menyebutkan dengan istilah al-jamaah. Dan Ahlussunnah wal jamaah yang disebut dengan Ahlussunnah wal jamaah yaitu orang yang melaksanakan akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar, dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ini ahlu sunnah. Kebalikannya dengan ahlul bid'ah. Nah, nama ini istilah ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini sudah umum. Sudah umum. Tapi pengertian ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud oleh orang Indonesia ini tidak seperti yang dipahami oleh para ulama. Tidak seperti yang dipahami oleh ulama ahlu sunnah. Karena kalau kita lihat istilah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka maksud mengikuti akidah Asy'ariyah. Kemudian juga mereka menamakan ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak melakukan kesyirikan. Mereka menamakan ahlu sunnah wal jamaah, mereka masih banyak melakukan bid'ah. Yang gak bisa mereka menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah wal jamaah. Karena prinsipnya sudah berbeda, akidahnya sudah berbeda, manhajnya sudah berbeda. Ya, meskipun mereka menamakan Ahlussunnah wal Jamaah, pada hakikatnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau mereka mau menyebutkan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, ya mereka harus mengkaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Mereka melakukan perbuatan syirik, melakukan bid'ah dan yang lainnya. Jadi kalau mau dikembalikan lagi, tanya lagi kepada mereka, apa sih pengertiannya sunnah? Kalau mereka masih bertahan bahwa kita ini akidahnya akidah Ahlussunnah, ya kita lihat apa pengertian sunnah. Kalau kita lihat yang mereka lakukan bukan sunnah, yang mereka lakukan apa? Bid'ah. Bid'ah yang mereka lakukan. Makanya kita harus tahu dulu pengertian sunnah menurut para ulama. Sunnah menurut bahasa adalah jalan atau cara. Apakah jalan itu baik atau buruk? Sedangkan menurut ulama akidah, sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan, ataupun perbuatan. Dan ini adalah sunnah yang wajib kita ikuti, yang dipuji orang yang mengikutinya dan dicela orang yang menyalahinya. Itu pengertian tentang
sunnah. Jadi sunnah menurut istilah ulama akidah, al-hadyul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan, wa hiya sunnatu allati yajibu ittiba'uha wa yuhmadu ahluha wa yudhammu man khalafaha. Jadi sunnah menurut ulama akidah yaitu petunjuk yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, itu keyakinan, perkataan ataupun perbuatan. Dan ini adalah sunnah yang wajib kita ikuti, yang dipuji orang yang mengikutinya dan dicela orang yang menyalahinya. Dalam kitab Buhuth fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di sini membahas adapun judul yang baru yaitu Buhuth fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pada zaman dahulu kalau disebutkan fulan min ahli sunnah, yang dimaksud adalah fulan min ahli tariqatis sahihah al-mustaqimah al-mahmudah. Kalau disebutkan si fulan termasuk ahli sunnah, artinya orang itu termasuk orang yang mengikuti jalan yang benar, yang lurus dan dipuji. Ini yang dimaksud dengan sunnah. Sekarang kita lihat tentang al-jamaah. Jamaah menurut ulama akidah, al-jamaah fi istilahi ulama'il aqidah hum salaful ummah minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladzina ijtama'u 'alal haqqis sharih minal kitabi was sunnah. Jamaah menurut ulama akidah adalah generasi yang pertama dari umat ini, dari sahabat, tabi'in serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat, karena mereka berkumpul berdasarkan kebenaran atau di atas kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi Ahlussunnah pengertiannya orang-orang yang melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Kemudian dikatakan al-jamaah karena mengikuti generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka berpegang di atas kebenaran. Atau bisa juga diartikan dengan al-jamaah mereka yang berkumpul setelah yang pertama tadi istilah jamaah atau yang kedua. Kemudian juga diartikan oleh Imam Syatibi yaitu mereka yang berkumpul di bawah kepemimpinan yang benar, yang mereka tidak keluar dari imam-imam yang benar. Sekarang kita lanjutkan. Di sini disebutkan juga bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut juga dengan Ahlul Hadis. Jadi mereka disebut juga dengan Ahlul Hadis. Dan itu dikatakan juga oleh para ulama terdahulu, oleh Ibnul Madini gurunya Imam Bukhari, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh imam-imam yang lainnya, bahwa At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, mereka adalah Ahlul Hadis. Mereka dikatakan juga Ahlul Athar, Ahlul Ittiba, karena mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan mengikuti athar para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian mereka juga disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Dikatakan At-Taifah Al-Mansurah karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Akan tetap ada, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang mereka tegak dengan perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka atau yang tidak mau menolong mereka,
dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyalahi mereka sampai datangnya perintah Allah, dan mereka tetap menang di atas manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang mereka tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka sampai datangnya perintah Allah, dan mereka tetap demikian. Jadi tentang At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah, yaitu golongan yang mengikuti jejak salafus saleh. Dan kita kaum muslimin harus optimis. Kalau kita mengikuti jejak salafus saleh, kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menolong kaum muslimin apabila mereka mengikuti Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka adalah Taifah Al-Mansurah, dan Allah akan berjanji menolong kaum muslimin apabila mereka mengikuti pemahaman yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar. Allah akan tolong. Jadi Taifah Al-Mansurah, mereka adalah ahlul hadis, mereka adalah golongan yang selamat. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut juga dengan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Kenapa disebutkan golongan yang selamat? Karena Nabi ketika menyebutkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, Nabi menyebutkan 72 masuk neraka. Berarti mereka tidak selamat. Yang selamat cuma satu. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih dari Auf bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, fawahidatun fil jannati wa 70 fil nar, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan, fa 71 firqatan fil nari wa wahidatun fil jannati. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah, wahidatun fil jannati wa 72 fil nar." Qila ya Rasulullah man hum? Qala al-jamaah. Akhrajahu Ibnu Majah bilafzihi wa Abu Daud wa Ibnu Abi Asim fi sunnah. Nabi SAW bersabda, orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian satu yang masuk surga, 70 yang masuk neraka. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka dan satu yang masuk surga. Demi yang diri Muhammad di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga dan 72 yang masuk neraka. Kemudian Rasul ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Satu yang selamat itu siapa? Nabi menjawab, al-jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan lafaz ini lafaz Ibnu Majah diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dalam sunannya di Kitabus Sunnah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, dan sanad hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, dan juga dalam sahih Sunan Abu Daud dan sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini Nabi menyebutkan bahwa orang Yahudi terpecah menjadi 71. 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yaitu pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Satu yang masuk surga pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang mereka mengikuti Nabi Musa, yang beriman kepada Nabi Musa sampai wafat. Kemudian
Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yaitu pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang mana? Yang beriman kepada Nabi Isa, yang mengikuti agama Islam dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang dia mati dalam keadaan Islam, maka dia yang disebut 1 yang masuk surga pada zamannya Nabi Isa. Yang tadi yang 1 masuk surga pada zamannya Nabi Musa. Kemudian 1 yang masuk surga dari pengikut Nabi Isa ya pada zaman Nabi Isa. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ya mereka harus masuk ke dalam Islam. Yahudi, Nasrani, sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan demikian, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kalau orang mencari selain Islam, masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kemudian Nabi juga mengatakan, orang yang mendengar Nabi diutus, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak masuk Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kata Rasulullah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Kata Nabi, demi yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak masuk Islam, tidak mengikuti aku, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi yang masuk surga dari pengikut Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Musa, yang beriman, yang tidak merubah Taurat. Dari pengikut Nabi Isa, yang beriman dengan Nabi Isa, yang tidak merubah Injil. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, semuanya harus masuk ke dalam Islam. Kemudian kita bicara sekarang tentang hadis iftiraq ini. Jadi Nabi mengatakan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu lebih banyak terpecahnya daripada umat-umat sebelum Islam ini, artinya sebelum Nabi Muhammad. Umat Islam lebih banyak. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73, lebih banyak. Kemudian yang kedua, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya firqah yang sesat itu banyak. Firqah, golongan atau kelompok yang sesat itu banyak. Tapi yang selamat hanya 1. Kemudian hadis ini juga menunjukkan jalan-jalan yang membawa kepada kehancuran, kebinasaan itu banyak jalannya. Tapi jalan selamat itu hanya 1. Jalan selamat itu hanya 1. Maka yang kita wajib ikuti, yang harus kita ikuti, itu jalan yang selamat ini. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita harus tahu tentang akidahnya, prinsipnya. Sebab semua kita ingin selamat. Semua kita ingin selamat. Maka kita harus ikuti. Jadi jalan selamat itu hanya 1, yaitu yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ketika Nabi menyebutkan tentang al-jamaah, 1 yang selamat al-jamaah ini, dalam riwayat lain, dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim, Nabi menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kita berusaha untuk mengikuti golongan yang selamat ini. Dan kita harus menjadi golongan yang selamat, supaya kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Kemudian istilah Ahlussunnah juga dalam hadis diistilahkan dengan ghuraba. Di samping mereka disebut dengan Ahlul Hadis, At-Taifah Al-Mansura,
Al-Firqatun Najiyah, mereka juga disebut dengan istilah ghuraba. Jadi Ahlussunnah mereka juga disebut ghuraba. Sebab Nabi bersabda, "Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba." Rawahu Muslim. Nabi bersabda, Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Amr bin As, ketika ditanya Rasulullah, siapakah ghuraba itu? Siapa ghuraba itu? Nabi menjawab, unasun salihuna fi unasi su'in katsir may ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Kata Nabi, yang dikatakan ghuraba yaitu orang-orang yang saleh di tengah-tengah orang yang banyak, yang mereka adalah orang-orang yang sudah rusak. Orang yang soleh di tengah orang yang banyak, yang mereka sudah rusak. Yang durhaka kepada mereka lebih banyak daripada yang taat. Di tengah orang yang banyak ini, yang sudah rusak akidahnya, sudah rusak manhajnya, sudah rusak pemahamannya, sudah rusak akhlaknya. Nah, ghuraba itu ada di tengah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mereka berusaha untuk memperbaiki. Jadi Ahlussunnah ini berusaha untuk memperbaiki umat. Yang diperbaiki pertama kali tentang akidahnya. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad juga, bahwa yang dikatakan ghuraba yaitu alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka orang-orang yang memperbaiki umat ini di saat umat ini sudah rusak. Di saat umat ini sudah rusak. Yang pertama kali kalau kita ingin memperbaiki rusaknya umat ini, bobroknya umat ini, ya mulai dari akidah. Kalau kita lihat umat Islam yang ada ini memang sudah rusak. Semua sudah rusak, tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang muamalah sudah rusak. Nah, memperbaikinya dari mana kita mulai? Memperbaiki dari akidah. Kita lihat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mulai pertama kali dakwah, itu masyarakat jahiliyah jelas rusak. Ya, mereka tiap hari minum khamr, tiap hari mereka berzina, tiap hari mereka berjudi, mereka makan bangkai, mereka memutuskan tali silaturahmi, mereka durhaka kepada orang tuanya dan yang lainnya. Mereka menyembah patung dan segala macam. Tapi Rasulullah SAW ketika pertama kali dakwah, yang diperbaiki Rasulullah tentang akidahnya, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Karena Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, kepada Allah. Jadi Ahlussunnah ini memperbaiki akidah umat pertama kali. Jadi akidah bukan soal ekonominya, bukan soal politiknya, bukan soal akhlaknya, yang lainnya. Akidah lebih dahulu. Kalau akidah ini baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Akidah dulu, sampai akidah yang menghunjam dalam hati setiap muslim dan muslimah. Akidah yang hak ini, akidah yang benar, akidah salaf ini. Jadi harus kita ajarkan tentang akidah yang benar, kita pahamkan tentang akidah yang benar kepada umat ini. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Yang juga dilakukan oleh para nabi dan rasul. Memulai dakwah itu dengan menanamkan akidah yang hak, memperbaiki yang pertama kali yaitu akidah yang hak. Jadi diperbaiki yang sudah rusak, akidahnya diperbaiki. Maka mereka ketika mendakwakan dakwah ini dianggap asing oleh orang, gharib, dianggap asing oleh masyarakat, dianggap asing. Tapi tetap kita harus jalan mendakwakan dakwah ini. Dan ini dakwah yang hak yang harus kita sampaikan kepada umat. Sekarang kita masuk kepada kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil.
Sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Jadi sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Jadi Quran, Sunnah dan ijma' salaf. Kalau dua ini Al-Quran dan Sunnah, tetap kita harus pegang selamanya dan kita mengikuti ijma' salafus saleh. Nah, ijma' salaf ini dijadikan sebagai sumber akidah karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yajma'u hadhil ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Para sahabat mereka tidak pernah berkumpul dalam kesesatan. Ijma'nya mereka, ijma'nya sahabat ma'sum. Ijma'nya mereka ma'sum, tapi individu mereka tidak ma'sum. Ijma'nya ma'sum. Sebab Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, yaitu para sahabat, di atas kesesatan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi umat ini tidak akan berkumpul di kesesatan, yaitu para sahabat. Jadi ijma' sahabat kita pegang, Al-Quran wa Sunnah dan ijma' salafus saleh. Kemudian yang kedua, yang sering dipakai cuma dua saja ya, yang sering dipakai Al-Quran dan Sunnah, tapi ijma'nya ditinggalkan. Al-Quran wa Sunnah dan ijma' salafus saleh. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib diterima meskipun sifatnya ahad. Jadi setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib kita terima meskipun sifatnya ahad. Jadi hadis menurut sampainya itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir itu bilangannya banyak, sedangkan ahad itu bisa dihitung bilangannya. Artinya tidak sampai ke derajat mutawatir. Nah, ada kelompok yang mereka kalau hadis itu ahad mereka tidak terima yang berkaitan tentang akidah. Ya asalnya dari Mu'tazilah. Karena mereka mendahulukan akal atas wahyu. Nah, pemahaman mereka ini sesat. Kalau ditolak hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akidah, sekian banyak hadis yang mereka tolak nantinya. Sedangkan ulama sunnah menjelaskan bahwa sunnah Nabi yang sahih wajib kita terima. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan apakah itu ahad atau mutawatir. Pokoknya yang datang dari Nabi kita wajib terima. Apakah cuma satu riwayat atau dua riwayat tidak sampai derajat mutawatir, tetap wajib kita terima selama riwayat itu sahih. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, dan apa yang dilarang kamu tinggalkan. Apa saja yang datang, selama itu sahih wajib kita terima. Ini prinsip yang harus kita pegang dalam kita belajar, dalam kita mengambil dalil, dalam kita menggunakan dalil. Kemudian yang ketiga yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta melihat arti bahasa Arab. Kalau sudah benar tidak lagi melihat sisi bahasanya. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Sunnah, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian setelah itu baru melihat kepada bahasa, atau ditambah lagi dengan tabi'ut tabi'in baru melihat kepada bahasa. Ini bisa dilihat penjelasannya
dalam muqaddimah fi usul tafsir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Jadi rujukan dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah, yang pertama nas. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Quran, atau Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah Nabi yang sahih, atau dijelaskan dengan penjelasan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian baru tabi'in, baru kembali kepada bahasa Arab. Yang ketiga ini, kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Dalam memahami Al-Quran was Sunnah, kita harus mengikuti pemahaman salaf. Karena mereka yang mendapatkan puji dari Allah dan Rasulnya. Karena Nabi menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Dan Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah akan masukkan ke surga. Jadi orang-orang yang sesudahnya mengikuti para sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, maka mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan mereka akan dimasukkan ke surga. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman salafus saleh. Mereka yang lebih faham tentang Al-Quran, mereka yang lebih faham tentang sunnah dari orang-orang yang belakangan. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman salaf. Dan rujukan kita demikian. Sebab kalau diberikan peluang setiap orang untuk memahami Al-Quran dan sunnah menurut ra'yunya, kalau kita kembali kepada ustadz aja, ustadz, bukan orang awam, ustadz aja. Kalau 1000 ustadz, 1000 dai, berarti 1000 pemahaman. Yang bingung siapa? Umat. Gimana 1000 pemahaman? Ngikut yang mana? Tapi kalau ini sudah jelas, mengikuti pemahaman salafus saleh, pemahaman sahabat yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Yang kita diperintahkan mengikuti jejak mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Jadi yang ketiga ini harus demikian dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah, harus mengikuti pemahaman salaf. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak mengadakan yang baru dalam agama ini. Jadi Islam ini sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh lagi ada orang menambah-nambah. Sudah cukup sempurna Islam ini. Kewajiban kita untuk ittiba. Dan Nabi sudah jelaskan semuanya. Apalagi bicara soal masalah akidah, masalah manhaj, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Masalah buang air aja Nabi jelaskan. Ketika Salman radhiyallahu anhu ditanya oleh orang-orang musyrik, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu tentang segala sesuatu? Dijawab oleh Salman, ajal, iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai tentang tata cara buang air, tentang adab-adab buang air, diajarkan oleh Rasulullah. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kalau tentang adab buang air diajarkan, tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang masalah akidah. Tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan tentang masalah manhaj. Tidak mungkin. Ini soal keyakinan, soal prinsip hidup, soal selamat dan tidaknya dunia dan akhirat, soal diterima dan tidaknya amal. Nggak mungkin Nabi tidak ajarkan masalah akidah. Nggak mungkin Nabi tidak mengajar tentang prinsip akidah, tentang tauhid, tentang manhaj. Tidak mungkin Nabi tidak ajarkan. Nabi sudah ajarkan semuanya. Islam ini sudah sempurna.